Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Aziza dengan nomor sambuk D1A1180014. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi multiples atau analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Baik, langsung saja. Pertama-tama, kita harus memahami terlebih dahulu tentang analisis regresi multiples ini. Jadi, analisis regresi linear multiples atau berganda itu berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau Y. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi sederhana, di mana analisis regresi sederhana ini saya telah jelaskan di video saya sebelumnya. Sementara apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linear berganda ini atau multiples. Kemudian, sebelum kita melakukan analisis regresi multiples atau regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik yang mencakup, yaitu 1. Uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Kedua, uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Yang ketiga adalah uji multikoloniaritas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikoloniaritas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, uji autokorelasi. Khusus untuk data time series ya, persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Nah, setelah kita mengetahui teori atau konsep dasar mengenai analisis regresi multiples ini, sekarang kita masuk ke bagian cara melakukan analisis regresi multiples dengan SPSS. Di sini saya telah menyiapkan datanya, di mana kita ingin melihat apakah ada pengaruh variabel motivasi atau X1 dan variabel minat atau X2 terhadap variabel prestasi atau Y. Data penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 12 orang mahasiswa. Langsung saja kita melakukan analisis regresi multiples. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memindahkan data ini ke dalam SPSS. Di bagian data view, nah setelah seperti ini kita klik variable view. Di bagian name ini kita ubah menjadi motivasi, minat, dan prestasi. Kemudian, di bagian desimal ini kita ubah angkanya menjadi angka 0. Di bagian label ini kita tulis motivasi dalam kurung X1, minat, X2, dan prestasi dalam kurung Y atau variabel Y. Pastikan di bagian measure itu yang kita gunakan adalah data scale. Setelah seperti ini kita klik kembali ke data view. Nah, di sini telah berubah menjadi motivasi, minat, dan prestasi. Selanjutnya kita masuk ke analis, bagian regression, pilih linear. Motivasi dan minat ini kita masukkan ke dalam tabel independen. Seperti ini. Sementara prestasi kita masukkan ke dalam tabel dependen.
Pastikan metode yang digunakan adalah enter. Kemudian kita klik statistik. Pastikan di sini estimate dan model fit. Lalu kemudian kita klik continue. Dan oke. Nah, ini adalah output SPSS analisis regresi multiples atau berganda. Tabel output variabel entered atau remove ini memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi. Sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Kemudian pada tabel summary itu memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat atau motivasi secara simultan atau bersama-sama ya terhadap variabel prestasi. Selanjutnya tabel ANOVA. Ini memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Yang keempat itu adalah tabel koefisien. Ini memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan ini, maka kita akan mendapat rumus persamaan regresi dalam analis atau penelitian ini adalah seperti ini. Di mana rumus persamaan sebelumnya itu adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Itu menjadi Y sama dengan 2,612 ditambah 0,192 ditambah 0,888. Oke, baik. Demikian panduan tentang cara melakukan analisis regresi multiples atau analisis regresi berganda dengan SPSS. Terima kasih, salam dari saya Eva Aziza. Jangan lupa di like, di komen, kalau perlu di subscribe dan di share ke teman-temannya. Semoga panduan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya untuk yang sedang melakukan penelitian. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.